Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Rima, perempuan berusia 22-an tahun itu, tidak menerima begitu saja tamparan dari Waldi, suaminya. Ia membalas tamparan itu dengan lebih keras. Ia tidak peduli suaminya sedang kalap. Ia terima ancaman itu dengan ancaman yang sama. Aku tidak peduli kalau kita memang harus sama-sama mati hari ini. Ayo, kalau kamu memang ingin membunuh aku, bunuh saja aku. Rimah pun membusungkan dadanya, bukan sedang pamer akan keindahannya, melainkan sedang menantang suaminya yang mengancam akan membunuhnya. Waldi yang kalap dan sudah hampir gelap mata, tak urung menelan ludah ketika melihat sebentuk benda indah itu. Rasa kenyal yang sudah memuncak di ubun-ubun itu, ia lampiaskan dengan membanting pintu. Ia memilih keluar rumah daripada harus meladeni amarah istrinya. Sebenarnya lah Waldi yang memulai terlebih dahulu. Ia marah sampai tega menurunkan tangan. Meski akhirnya pipinya pun merah terkena tamparan balik dari istrinya. Sudah 5 tahun lebih Waldi dan Rimah membina rumah tangga. Untuk urusan ekonomi, tampaknya bukan menjadi persoalan bagi kehidupan mereka. Waldi memiliki usaha mebel yang terbilang sukses. Rimah, istrinya pun memiliki usaha penangkar tanaman hias. Soal makan, soal kebutuhan sehari-hari bukan menjadi masalah. Masalah mulai timbul memasuki usia 5 tahun pernikahan. Rimah, perempuan bertubuh indah itu belum juga ada tanda-tanda hamil. Sebenarnya Waldi dan Rimah tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka berkeyakinan kalau memang Tuhan belum memberi momongan, berarti mereka memang dianggap belum siap. Nanti pada saatnya, pasti akan datang juga kabar baik yang dinanti-nanti itu. Mereka bukannya tidak berikhtiar, justru segala macam ikhtiar telah mereka coba, namun hasilnya memang masih nihil. Persoalan itu meruncing, karena orang tua Waldi yang sudah sangat menginginkan hadirnya seorang cucu, hampir selalu mengatakan kalau Rimah adalah wanita yang tidak subur. Mereka sangat mendambakan cucu dari anak laki-laki mereka. Karena Waldi adalah anak pertama, sekaligus laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Ibu Waldi terutama, hampir setiap saat ia menanyakan kapan Waldi bisa memberinya cucu. Sang ibu pun kerap kali mengatakan kalau Rimah merupakan perempuan yang kering. Buktinya, sudah 5 tahun membina rumah tangga belum juga menampakkan tanda-tanda kehamilan. Mendapat tudingan yang sepihak itu, Rimah pun lama-kelamaan merasa kesal. Apalagi saat Waldi yang pada mulanya adem-adem saja kini mulai terbakar juga setelah tersulut ucapan ibunya. Rimah bahkan berbalik menuding, kalau siapa tahu, justru Waldilah yang tidak memiliki benih yang bagus. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi. Ucapan tajam yang menuding kalau Rimah mandul, yang keluar dari mulut sang ibu mertua, benar-benar menyayat hati Rimah. Ia ingin sekali menampar muka ibu mertuanya, seandainya ia tidak mengingat dosa. Bisa-bisanya seorang ibu berkata seperti itu. Bukankah seharusnya beliau menguatkan hatinya, memberinya doa-doa agar segera mendapatkan momongan? Rimah pun memejamkan mata, menahan perih di dadanya. Tanpa terasa, air matanya pun mengalir. Sakit sekali rasanya. Rasa sakit itu tak urung ia sampaikan juga pada suaminya. Rimah berharap suaminya duduk di sampingnya, membelai-belai rambutnya, memintakan maaf atas perkataan ibunya yang menyakitkan, menenangkan hatinya, menguatkan, memberinya harapan, dan doa bahwa kelak apa yang mereka pintakan itu akan terwujud. Ada tangis anak kecil di dalam keluarga kecil mereka.
Namun harapan Rima langsung pupus seketika saat suaminya berdiri tegak di depannya dengan tangan berkaca pinggang. Dengan berapi-api Waldi membenarkan perkataan ibunya bahwa memang Rimalah sumber dari persoalan ini. Waldi mengikuti jejak perkataan ibunya yang mengatakan kalau Rima adalah perempuan mandul. Dada Rima pun semakin perih teriris. Seketika itu juga ia langsung meminta cerai pada Waldi. Bagi Rima, itulah jalan satu-satunya yang bisa mereka ambil untuk mengurai benang kusut yang sepertinya tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya itu. Biarlah ia melepaskan Waldi, suami yang sangat ia cintai itu, agar suaminya bisa mendapatkan istri baru yang bisa memberikan keturunan. Ia ikhlas kalau memang itu menjadi jalan terbaik. Sayangnya, Waldi ternyata hanyalah seorang laki-laki yang tidak punya pendirian. Dalam hati, ia masih mencintai Rima. Namun di satu sisi, ia harus bisa membuktikan bahwa ia memang laki-laki jantan yang bisa menghamili seorang perempuan. Waldi mulai hilang akal. Ia justru tertarik pada seorang janda tetangga kampung. Janda yang sama seperti istrinya, belum dikaruniai anak. Perempuan itu menjadi janda karena ketahuan menjalin asmara dengan laki-laki lain. Beruntungnya, sang suami langsung menceraikannya. Waldi pun tersenyum. Dalam angannya yang setinggi awan di angkasa itu, ia akan dengan senang hati dan gagah berani mengakui bahwa dirinya lah yang menghamili si janda kembang. Hal itu sekaligus menampik tudingan miring yang mengatakan bahwa sebenarnya dirinya lah yang mandul. Pada saat itulah, ia akan mencampakkan Rima istrinya. Ia akan tunjukkan bahwa benar apa yang dikatakan ibunya, kalau Rima memang mandul. Rima berkata dengan nada halus pada suaminya, kalau ia ikhlas seandainya Waldi mencari wanita lain. Yang penting mereka berpisah dengan cara yang baik. Rima tidak mau jika Waldi memiliki wanita lain, padahal di antara mereka masih ada ikatan perkawinan. Jujur, Rima masih berharap suaminya kembali menjadi Waldi yang dulu, yang penyabar, yang bisa memberi ketenangan batin padanya. Bukan Waldi yang temperamental seperti sekarang. Ia tidak sudi dimadu. Ia tidak sudi harga dirinya diinjak-injak. Ia akan melawan. Ia lebih baik mati. Dan begitulah Rima. Ia tidak pernah sekalipun mengadu pada orang tuanya, meski berada dalam persoalan yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Ia tidak ingin membebani pikiran bapak ibunya. Sebuah tempelengan keras menjadi jawaban dari permintaan Rima untuk bercerai. Rima mengadu karena kerasnya tempelengan itu. Dadanya bergemuruh. Sejak kecil hingga detik ini, belum pernah sekalipun ayahnya menurunkan tangan. Sedangkan Waldi yang hanyalah orang lain, berani-beraninya menamparnya. Rima pun melotot tajam. Kemarahannya meletup. Tidak terima dengan perlakuan suaminya, Rima dengan cepat membalas apa yang dilakukan Waldi. Waldi pun terhenyak. Dadanya ikut bergemuruh. Ia laki-laki. Tidak sudi baginya perempuan memukulnya, meski itu istri sendiri. Dengan nada marah, Waldi kembali menampar pipi istrinya, yang juga langsung dibalas oleh Rima. Pertengkaran pun terjadi. Adu argumen, adu sumpah serapah seketika terjadi. Bahkan adu fisik hingga saling pukul. Akhir dari pertengkaran itu, tentu Rimalah yang menjadi pihak kalah. Ia tersungkur setelah perutnya terkena tendangan suaminya. Rima bahkan sampai muntah karena saking kerasnya tendangan itu. Pada detik itu juga, api dendam pun berkobar.
Desas-desus mengenai kedekatan Waldi dengan sang janda kembang pun berembus kencang. Kabar itu bukannya tidak sampai di telinga Rimah. Hanya saja Rimah belum bisa membuktikan sendiri desas-desus itu. Rimah berjanji, bila mana ia membuktikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan segan membunuh janda itu. Akan ia gorok lehernya, akan ia cincang-cincang tubuhnya. Bahkan kalau perlu, ia tidak akan segan menumpahkan darah suaminya sendiri. Malam itu, hati Rimah dirundung gelisah. Siang tadi, ketika Rimah membeli beberapa keperluan dapur, sang pemilik warung memberitahu kalau malam ini suaminya akan bertandang ke rumah sang janda. Kalau Rimah ingin membuktikannya sendiri, maka datangi saja rumah janda itu. Kalau perlu, bawa beberapa pemuda, supaya menjadi saksi atau jaga-jaga seandainya Waldi mengamuk dan membahayakan Rimah. Rimah pun bangkit dari tempat tidur. Ia teringat dengan golok yang sudah ia asah tadi siang. Golok itu pun ia timang. Ia sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi. Mati pun ia sudah siap. Malam itu, tekad Rimah benar-benar sudah bulat. Menggunakan sepeda motor, ia pun berangkat. Ia parkir sepeda motor itu di kebun yang berjarak agak jauh dari rumah sang janda. Rumah itu terlihat sepi. Lampu penerang pun dalam keadaan temaram saja. Rimah hampir putus asa karena ia pikir suami dan janda itu pasti bermain di luar rumah. Namun Rimah mencoba untuk memastikan. Ia pun mengendap menuju jendela kamar di samping rumah. Dada Rimah seketika bergemuruh ketika ia mendengar suara tawariang dari seorang perempuan dan laki-laki. Ia hafal betul suara laki-laki itu, suara suaminya. Rupanya saat itu, mereka telah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri. Saat itu, Waldi sedang berpamitan dan berjanji untuk kembali beberapa hari lagi. Rimah masih mengendap. Ia tunggu hingga suaminya pergi dari rumah itu. Dengan mata kepala sendiri, Rimah melihat betapa mesra keduanya saat suaminya berpamitan. Beberapa saat pun berlalu, suaminya telah melangkah pergi. Rimah pun menghunus golok yang ia bawa. Ia lalu mengetuk pintu rumah sang janda. Sang janda mengira kalau Waldi yang mengetuk. Mungkin ada barang yang tertinggal. Tanpa curiga sedikit pun, sang janda membukakan pintu. Seketika sebuah sambaran golok mengayun tepat pada kepalanya. Ia mengadu dan berlari masuk ke dalam rumah. Rimah pun mengejar. Sebuah ayunan golok kembali tepat mendarat di pundak sang janda yang membuatnya tersungkur. Sang janda memang sempat menjerit. Namun dengan cepat, Rimah membuka mulutnya. Dalam keadaan terluka dan panik, sang janda nyaris tidak bisa berbuat apa-apa ketika Rimah menghunuskan golok ke lehernya. Sang janda menyadari bahwa posisinya sama persis seperti kambing yang hendak dijadikan kurban. Namun karena merasa nyawanya terancam, sang janda pun berontak dengan sekuat tenaga. Namun semua menjadi sia-sia, karena mata golok yang tajam telah terburu mengiris kerongkongannya. Leher sang janda itu pun seketika menganga. Darah menyembur ke segala arah. Rimah yang sudah dihinggapi kemarahan pun tanpa ampun mengiriskan goloknya beberapa kali hingga leher sang janda benar-benar nyaris terpisah dari badannya. Rimah memandangi korbannya dengan perasaan puas. Bibirnya mengembangkan sebuah senyum yang sadis. Bahkan ia tertawa-tawa dengan kepuasan yang tiada terkira. Aksi gadis itu berlanjut ketika Rimah menjilati darah yang berlumuran di goloknya. Bersamaan dengan itu, Rimah mengiris daging leher sang janda yang masih tersisa hingga benar-benar putus.
Waldi terkejut bukan kepalang ketika mendapati Rima masuk ke dalam rumah dengan wajah berlumuran darah segar. Waldi semakin terkejut ketika melihat sebilah golok dan penggalan kepala tertenteng di tangan Rima. Nyali Waldi pun menciut ketika istrinya mengatakan bahwa sang janda itu telah ia habisi. Rima pun melemparkan kepala sang janda. Waldi tidak tahu harus bersikap bagaimana. Nyalinya tiba-tiba saja hilang. Rima yang sudah dirasuki sifat iblis pun menggeram garang. Dengan membabi buta, ia membacokkan golok di tangannya ke tubuh suaminya. Waldi yang mencoba menangkis justru harus kehilangan jari-jari. Bahkan tangannya ikut buntung akibat tertebas golok. Kepala dan tubuhnya pun tercacah-cacah. Rima memandangi suaminya yang bersimbah darah. Masih ada sisa nafas di jantung Waldi. Tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, Rima melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada sang janda. Ia jambak rambut suaminya, lalu ia gorokkan golok yang ia pegang dengan sekuat tenaga ke leher suaminya. Waldi pun tewas dengan keadaan yang sangat mengerikan. Aku mendengarkan penuturan Rima yang terbata-bata, sembari memeriksa detak nadi di pergelangan tangannya. Lemah sekali. Aku juga sudah mengganti perban yang melingkar di leher Rima. Kondisinya semakin kritis. Luka di leher akibat sayatan goloknya sendiri itu pun cukup dalam. Aku miris melihatnya, berharap dengan cemas ia akan segera membaik. Kupandangi wajahnya yang pucat pasi. Aku tidak bisa membayangkan di balik wajah cantik itu bisa berubah menjadi buas luar biasa. Harga diri kau bela dengan cara yang sungguh mengerikan. Namun tidak tahu mengapa, aku yang sudah merawatnya selama lebih dari 5 hari mendadak memiliki perasaan yang susah untuk kujelaskan. Aku berempati pada Rima. Mungkin aku telah jatuh hati. Rima, sembuhlah. Kumohon sembuhlah. Jika kau sembuh, aku memang tidak berjanji akan menunggumu sampai kamu keluar dari penjara. Tapi yang pasti sebagai seorang perawat, aku akan berusaha semampu yang aku bisa untuk merawatmu. Aku pun membisikkan beberapa kata di telinganya. Rima, aku jatuh hati padamu. Ia menjawab dengan buliran air mata. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali ini, lakukan di muka sana. Anda kersanengku